إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di bulan-bulan haram, yakni pada bulan Dzulhijjah, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahala orang-orang yang beramal saleh. Demikian juga orang-orang yang berbuat dosa di dalamnya pun juga menjadi besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini senantiasa identik dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, satu dari 5 ulul azmi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita mendengarkan sedikit cuplikan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni negeri Makkah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta cucuku agar tidak menyembah berhala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim sebagai panutan umat manusia, Allah jadikan sebagai imam di dalam tauhid. Karena itulah kisah-kisah tentang beliau di dalam Al-Quran dipenuhi dengan kisah-kisah bagaimana seorang hamba agar senantiasa memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari berbagai bentuk kesyirikan. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain. Allah taala berfirman, laqad kana lakum fi Ibrahim wa laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi wahdah. Dan sungguh pada kalian, pada diri Ibrahim, dan sungguh bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim itu terdapat teladan yang baik. Ketika dia dan juga kaumnya ketika dia dan orang yang bersamanya berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'budun, dan juga dari apa yang kalian sembah. Kami mengingkari kesyirikan kalian, dan telah nampak bagi kami dan juga bagi kalian permusuhan hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan doa Nabi Ibrahim tadi,
Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak umat manusia. Karena itu siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akar dari segala kerusakan di muka bumi ini adalah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat besar, di mana seorang yang melakukannya dia telah menyerahkan ibadah kepada yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang wasiat Luqman kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun adzim." Wahai putraku, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah termasuk kezaliman yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman sama sekali di sisi rumahmu yang dihormati, yaitu Baitullah. Wahai Tuhan kami, agar kelak mereka menjadi hamba-hambamu yang menegakkan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka menjadi hamba yang bersyukur. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau meminta agar kemudian agar kemudian anak dan keturunannya dijauhkan dari berbagai bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta agar negeri yang akan ditempati itu menjadi negeri yang aman. Ini betapa besarnya nikmat keamanan, karena bagaimanapun sumber daya alam suatu negeri yang melimpah, apabila tidak ada keamanan di negeri tersebut, maka mereka tidak akan sanggup memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagaimana mestinya. Karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Ibrahim mendahulukan meminta nikmat keamanan sebelum beliau meminta nikmat diberikan buah-buahan, kemakmuran. Sebelum itu dia meminta agar negerinya menjadi negeri yang aman, dan dengan nikmat tersebut agar mereka menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'." Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan juga apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik itu di bumi maupun yang ada di langit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini menerangkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dia mengetahui akan tingginya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu segala sesuatu yang berada di bumi ataupun segala sesuatu yang berada di langit. Ini membawa kita agar menjadi hamba yang senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan, bahkan yang terbetik di dalam hati kita sekalipun, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita beramal kecuali yang baik, dan janganlah kita berniat kecuali niatan-niatan yang baik, karena sesungguhnya semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak semuanya akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a." Wahai Tuhanku, yakni Nabi Ibrahim berdoa, "Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku menjadi orang yang senantiasa menegakkan salat. Wahai Tuhan kami,
perkenankanlah doaku. Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak dan cucunya menjadi hamba-hamba yang senantiasa menegakkan salat, karena sesungguhnya kewajiban yang paling wajib setelah seorang hamba itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia menegakkan ibadah, penghambaan kepada Allah. Dan yang paling besar kedudukannya di sisi Allah setelah seorang itu bertauhid, memurnikan tauhidnya kepada Allah, adalah dia menegakkan salat. Dan salat inilah yang akan menjadi ukuran keselamatan seorang hamba pada hari kiamat setelah dia menegakkan tauhidnya. Karena itu jangan sekali-kali kita mengabaikan yang namanya salat. Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi dan rasul yang mulia, dia senantiasa berdoa kepada Allah, meminta agar keturunannya menjadi hamba-hamba yang senantiasa menegakkan salat. Dan orang yang menegakkan salat, kata para ulama, apabila dia memenuhi syarat-syaratnya, dia memenuhi rukun-rukunnya, menunaikan kewajiban-kewajibannya, bahkan apa yang menjadi dari sunnah-sunnah salat tersebut, itulah hamba yang betul-betul menegakkan salat. Dan doa Nabi Ibrahim telah dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salah." Ceritakanlah di dalam kitab itu tentang Ismail, sesungguhnya dia senantiasa menepati janji, dan dia seorang nabi dan juga seorang rasul, dan dahulu dia senantiasa memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat. Dan inilah yang harusnya menjadi panutan bagi kita semua, agar kita senantiasa memperhatikan keluarga kita, memperhatikan salatnya sebelum kita memperhatikan yang lainnya. Karena sesungguhnya inilah tanggung jawab terbesar kita setelah kita menjauhkan mereka dari berbagai kesyirikan, adalah kita menjadikan mereka hamba-hamba yang senantiasa menegakkan salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan tentang doa Nabi Ibrahim alaihi salam, "Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab." Wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan juga semua orang-orang beriman pada hari ketika manusia itu mendapatkan perhitungan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Nabi Ibrahim tidak luput untuk mendoakan dirinya dan juga kedua orang tuanya agar senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini beliau lakukan tatkala beliau belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ayahnya sebelum itu dia adalah seorang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidupnya, semasa bergaul dengan kedua orang tuanya, Nabi Ibrahim senantiasa berbakti. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid haruslah menjadi hamba yang paling bagus baktinya kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai dia menjauhi berbagai bentuk kesyirikan, akan tetapi justru muamalah, cara dia bergaul dengan kedua orang tuanya justru sangat kurang, apalagi dia menjadi anak yang durhaka. Oleh karenanya senantiasa kita melihat, kita mendengarkan ayat-ayat yang memerintahkan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah digandengkan dengan perintah bakti kepada kedua orang tua. Allah taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan apapun, dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ayat-ayat perintah bertauhid, ayat-ayat larangan berbuat kesyirikan senantiasa digandengkan bakti kepada kedua orang tua. Demikian pula ketika Luqman mewasiatkan tauhid kepada anaknya, setelahnya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan bakti kepada kedua orang tua. Karena itu sekali lagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlu tauhid, orang yang bertauhid haruslah menjadi hamba yang paling bagus baktinya kepada kedua orang tuanya. Kemudian di sini Nabi Ibrahim alaihi salam juga tidak luput mendoakan orang-orang beriman, karena sesungguhnya salah satu kebaikan seorang muslim adalah dia turut
memanjatkan doa-doa terbaiknya kepada kaum muslimin. Apalagi doa itulah sesuatu yang paling dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sanggup memberikan manfaat berupa urusan dunia atau manfaat-manfaat yang lain secara langsung kepada saudara kita, maka janganlah kita luput dari mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menegakkan tauhid, berbakti kepada kedua orang tua kita, dan juga bermuamalah, bergaul dengan kaum muslimin dengan muamalah yang baik. Aqulu kama tasma'un, barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.